Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar permutasi. Permutasi dari unsur yang berbeda. Itu di halaman 144, bisa kalian lihat. Di situ ada kegiatan siswa, boleh kalian baca juga apa maksudnya. Nah, kita lanjut di halaman 147. 147. Nah, di sini ya. Nah, jadi permutasi pada dasarnya itu mempunyai rumus seperti ini ya. Jadi permutasi NK sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial gitu ya. Nah, misalnya 10 5 ini kan 10 5 berarti ini 10 faktorial per 10 kurang 5 faktorial gitu ya. Maka hasilnya nanti 10 faktorial per 5 faktorial. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita tengok contohnya di bawah. Oke, nah jadi ada permutasi 52 gitu ya. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Seperti ini tadi ya. Seperti rumus yang pernah dipakai tadi gitu ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 per 3 faktorial. Kenapa? Karena kita hitung dulu 3 faktorial yang bawah ya. 5 kurang 2, 3 faktorial gitu ya. 3 faktorial belakang mentok dia sampai 3 faktorial supaya bisa dicoret. Maka dia dapatlah 5 kali 4 sama dengan 20. Gitu ya. Bisa ya? Bisa, karena semalam sudah di ini juga. Yang B juga sama. Jika permutasinya itu 88, maka 8 faktorial per 8 kurang 8 faktorial. Karena 8 kurang 8 ini 0 dan hasilnya 1, maka tidak perlu kita hitung per satunya ya. Maka kita hitung aja 8 faktorialnya. 8 kali 7 kali 6, panjang ya ceritanya, panjang, poin 8 sampai 1 gitu ya, sama dengan 40.320. Nah gitu ya. Bisa, kamu bisa juga menggunakan kalkulator di handphone. Kadang ada juga yang coba aja cari simbol tanda seru gitu ya, X tanda seru ada, itu menandakan dia faktorial. Berarti nggak usah kita hitung sampai segini panjang, tulis saja 8 klik ini sama dengan, bisa dapat tuh langsung sama hasilnya 40.320. Nah, untuk yang C, kita hitung yang C. Yang C itu dia, nah ini ya, 2N gitu ya. 2N, permutasi 2N dan N. Oke. Nah, lebih jelas. Nah, maka 2N gitu ya. 2N kan dimulai daripada 2N, berarti kan 2N dikali 2N kurang 1, 2N kurang, maksudnya dia pengurangan, ini 2N gitu kan, dikurang bilangan sebelumnya atau bilangan di bawahnya 2N kurang 1, dikurang bilangan di bawahnya lagi 2N kurang 2, sampai 2N dikurang N kurang 1 dikali 2N kurang N faktorial. Kenapa 2N kurang faktorial mentoknya? Karena ini tadi ya, 2N kurang N faktorial nih. Nah, 2N kurang N faktorial ini 2N kurang N gitu ya. 2N faktorial gitu ya. Berarti sampai mentoknya di sini. Nah, yang bawahnya ini. Nah, karena ini sudah sama, bilangan yang mentoknya ini sama dengan yang bawahnya, tinggal kita coret. Nah, maka didapatlah 2N gitu ya, dikali 2N kurang 1, dikali 2N kurang 2, dikali seterusnya sampai dengan N tambah 1. Nah, N tambah 1-nya ngerti? Nah, kita coba kita jelasin. Di sini 2N ya, 2N kurang N gitu ya, 2N dikurang N ya N, nah kan 2 kurang 1 atau N. Nah, 2N gitu ya, 2N ini udah habis. Nah, sekarang ini yang minnya itu min 1, berarti jadi positif gitu ya. Maka dia dapatlah N tambah 1. Nah, moga-moga paham. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah di sini agak sedikit ini ya. Nah, kita suruh nyarikan tentukan nilai M. Tentukan nilai M. Nah, gitu ya, M ya. Kurang fokus. Oke, nah berarti kita bisa ketahui 3 ya, 3 kali P M4 gitu ya, permutasi M4. Berarti kan kita bisa jabarin, 3-nya gak usah kita apain dulu ya, 3-nya di luar karena dia bilangan pengali aja. M faktorial per M kurang 4 faktorial. Kenapa? Karena ini ya, M-nya M faktorial, ini M kurang 4 ini adalah M yang atas,
kurang yang bawah gitu ya. Nah, udah pas sampai di sini sama dengan yang ini. Nah, M kurang 1. Kenapa? Karena nilainya itu M kurang 1 ya. Permutasinya M kurang 1 dikurang M kurang 1 yang atas ini dikurang dengan yang bawah gitu ya. Kurang 5. Gitu. Nah, maka didapatlah seperti ini. 3 sama ya tetap. Ini M kurang 1 faktorial. Nah, ini M. Ini kenapa M kurang 1? Gitu ya, maksudnya kenapa gitu. Nah, karena mau kita samakan, di sini M faktorial, di sini M kurang 1. Gitu ya, berarti M sama M kurang 1 lebih besar ini ya. Berarti ini kita kecilkan sampai dia dapat M kurang 1. Maka nih M dikali dengan M kurang 1 faktorial. Supaya apa? Supaya ini nanti bisa dicoret. M kurang 1 ini dengan M kurang 1 ini. Gitu ya, agar bisa dicoret. Nah, yang M faktorialnya ini dia penjabarannya. Nah, sekarang kita tengok di sini M kurang 1 kurang 5, berarti M kurang 6. Ini ya, dia hasilnya M kurang 6 ini. Paham ya? Nah, M kurang 6. Nah, mana ini M kurang 4. Sedangkan ini M kurang 4. Maka M kurang 4 supaya sama dengan M kurang 6, berarti M kurang 4 kurang M kurang 5. Ya, bilangan lebih kecil setelahnya gitu ya. Nah, bilangan bawahnya ini M kurang 4, ini M kurang 5, ini makin kecil ya, bukan makin besar. M kurang 5, M kurang 6. Nah, berarti yang tadi M kurang 4 sama yang ini M kurang 6 ini sudah sama ya. Ini kurang 6, ini kurang 6. Karena ini hubungannya perkalian semua, maka ini bisa dicoret ya. Yang ini coret sama ini gitu ya. Nah, karena sama, habis itu M kurang 6-nya juga dicoret dengan ini. Maka ini hasilnya 1 ya. Nah, maka dapatlah tadi 3M, 3 kali M, 3M, M kurang 4, M kurang 5 sama dengan 1. Nah, bisa kira-kira. Bisa, harus semangat. Nggak apa-apa agak capek sedikit ngikutinnya, tapi semangat gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah dapat nilainya ini, maka bisa cari ya. Atau M kurang 4-nya ini dikali dengan 1 gitu ya. Berarti M kurang 4 dikali M kurang 5 sama dengan 3M. Ini 3M-nya ini. Berarti bisa ditulis ini per 3M. Atau enggak kalau dulu kita yang bawah dikali yang atas. Nah, tapi itu kita balik ya. Berarti yang ini ditaruh sebelah kiri, yang 3M-nya sebelah kanan. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan perkalian antara M kurang 4 dengan M kurang 5. Maka didapatlah M kali M kuadrat gitu ya. 9 dari mana? 9 5M dikali 9 gitu ya. 5 min 5 min 4 berarti min 9M tambah ini dikali dengan ini berarti positif 20. Min 4 min 5 positif 20 sama dengan 3M. Nah, sampai sini. Lanjut. Oke, kita lanjut sebentar. Atur posisi dulu. Nah, ini dia. Ini yang kita dapat tadi. M kurang 9M tambah 20 sama dengan 3M gitu ya. Maka didapatlah M kuadrat kurang, ya kan? Ini min, jadi kalau kita pindahkan ini jadi min 3, min 9, min 3, min 12M tambah 20 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini menjadi suatu persamaan ya. Ini bilangan belakangnya 20, bilangan tengahnya itu min 12 dan ini 1. Nah, jadi kalau kita gampangkan, bilangan yang belakangnya itu 20 gitu ya. Dan yang tengahnya itu min 12. Nah, carilah bilangan yang apabila dikali dia 20 dan apabila dijumlah dia min 12 gitu ya. Berarti kita dapatlah min 10 dengan min 2. Gitu ya. Min 10 kali min 2 positif 20, min 10 tambah min 2 min 12. Seperti itu ya. Nah, maka ini boleh trik baru supaya mempermudah aja, nggak usah terlalu banyak cara penulisannya. Nah, maka didapatlah seperti ini ya. M kurang 10 dan M dikurang 2 dari nilai yang ini tadi ya. Nilai ini sama dengan 0. Maka M sama dengan 10 sama dengan 0 atau M kurang 2 sama dengan 0. M 10 atau M-nya 2 gitu ya. Berarti kita dapat M-nya itu 10 atau M-nya itu 2. Untuk M2 tidak memenuhi, jadi M-nya yang benar itu 10. Nah, gimana kita menentukan supaya M itu yang benar itu 10 nggak 2 gitu ya. Nah, kita tengok hasil kita tadi dapatnya M-nya itu 10 atau 2. Kita balik lagi ke soal yang pertama tadi, ke contoh soalnya itu tadi yang kedua. Nah, lihat di sini. Di sini
3P M 4 gitu ya. Berarti bilangan itu tidak boleh kecil daripada yang bawahnya. Nah, makanya tadi kalau dia lebih kecil misalnya 2, nanti 2. Jadi nanti hasilnya 2 dikurang 4, negatif 2. Nah, kita menghindari nilai faktornya itu negatif gitu ya. Karena hasilnya nanti kita nggak bisa identifikasi berapa hasilnya gitu ya. Nah, makanya dia harus si M-nya itu 2 dan M-nya itu 10. Maka yang 2 ini nggak berlaku gitu. Yang 2-nya itu nggak berlaku karena itu tadi. Karena nilainya itu harusnya lebih besar daripada 4, harus besar daripada, maka ini nggak berlaku bagi yang ngambilnya M itu sama dengan 10. Oke ya. Oke, masih sanggup? Masih. Kita coba lagi ya. Nah, contoh yang ketiga tadi halaman 148 gitu ya. Dari sebuah kelas akan dibentuk pengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Berarti ini ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3 ya? Ada 3. Berapa banyak cara 6 calon yang akan memperebutkan ketiga posisi tersebut? Nah, ini lebih gampang. Kedua posisi diperebutkan masing-masing berbeda. Kasus ini dapat dikerjakan dengan permutasi 3 unsur dari 6 unsur. Nah, gitu ya. Berarti kita mau cari ya permutasi dari 6, n-nya itu 6, yang diambil 3 gitu ya. Berarti 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial gitu ya. Maka dapatlah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini hasilnya 3 ya. 6 kurang 3 faktorial sama dengan 120 cara. Ini boleh dicoret. Nah, ini sama ini kali ini 120 cara. Oke ya. Oke, udah mulai agak-agak panas. Lanjut lagi atau sudah? Kita lanjut lagi lah, satu soal lagi. Nah, kita masuk ke masih yang sama, permutasi memuat beberapa unsur yang sama. Nah, jadi unsur berbeda ini membuat unsur yang sama. Ada beberapa unsur yang sama gitu ya. Itu bisa kalian baca sendiri. Nah, biasanya yang seperti itu, ya seperti menggunakan, nah ini yang unsur yang sama, bisa pakai yang ini ya, atau pakai yang ini gitu. Nah, kita tengok situasi contohnya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Contoh, tentukan banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari unsur-unsur huruf membentuk kata. Nah, misalnya ada kata paman. Unsur yang tersedia itu adalah n-nya itu ada 5, n-nya ada 5 huruf. Unsur yang sama yaitu ada k, itu 2. Siapa itu? A. Nilai A itu ada 2, ini dan ini. Nah, maka dihitung 2 ya. Maka kemungkinannya susunan yang dapat dibentuk dari 5 huruf ini dengan huruf yang double atau yang sama itu ada 2, maka permutasinya 5 faktorial per 2 faktorial gitu. Maka didapatlah 5 kali ini kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, bisa kita coret. Maka dapatlah 5 kali 4 kali 3, 60. Berarti ada 60 susunan ya, dengan angka dia yang berbeda. Lanjut ke yang B. Kalau terlalu cepat, inilah ya, bisa diulang kembali ya penjelasannya. Nah, sekarang yang B. Nah, misalkan ada kata pendidikan. Unsur yang tersedia itu ada sejumlah n-nya itu 10 gitu ya. Ada 10. 1, 2, 3, 4. Oke, pas ya. Oke, ada 10 unsur yang sama. Nah, unsur yang sama di situ ada beberapa ya. Yaitu ada n yang sama, ada d yang sama, ada i yang sama. Nah, gitu ya. N-nya ada 2 buah, D-nya ada 2 buah, I-nya ada 2 buah gitu ya. Berarti kita jabarkan dia jadi K1, K2, K3. Maka permutasi susunan yang dapat dibentuk adalah 10 faktorial. Karena ini 2, 2, 2, maka bisa kita hitung 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial gitu ya. Maka didapatlah, kalau sudah kita ini kan dapat seperti ini gitu. Nah, jadi kalian bisa hitung aja, boleh kalian coret juga gitu ya. Si 2-nya ini sama ininya 4 gitu ya. Nah, habis dia. Nah, maka kalian 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, kalian hitung perkaliannya berapa? Dapatlah hasilnya 453.600 susunan. Oke ya.
Seperti itu. Nah, ada juga contoh yang kedua. Contoh yang kedua, terakhir ya. Contoh yang terakhir. Misalkan terdapat, nanggung karena soalnya. Misalkan terdapat 6 kelereng dengan rincian sebagai berikut. Nah, ada 2 kelereng berwarna merah, 3 kelereng berwarna putih, 1 kelereng berwarna biru. Berapa banyak susunan yang dapat dibuat untuk menyusun kelereng itu secara berdampingan, seperti ya. Maka seperti yang tadi. Nah, maka bisa kita cari karena misalnya terdapat 6 kelereng gitu, berarti 3, 2 dan 1. Nah, ini kita dapat. Kenapa nggak pakai 1 faktorial? Karena 1 faktorial kan hasilnya juga 1. Nah, jadi kalau pembagi 1 dia tetap gitu ya. Maka ini 2 untuk warna merah, 3 yang untuk warna putih gitu ya. Dari jumlah seluruhnya kelereng itu ada 6. Sebetulnya di sini ada 1 faktorial, 1 kelereng berwarna biru. Karena 1 faktorial itu nggak usah dihitung, biarkan saja gitu ya. Nah, maka ini bisa kita cari seperti itu ya. Nah, udah dapat lah nih berapa caranya. Dapatlah 6, 60. Ini setelah kita coret 3 faktorialnya. Maka 4 sama 2 bisa dicoret juga, hasilnya 2 ya. 2 kali 5 kali 6 berarti dapatlah 60 susunan. Oke, sampai situ dulu penjelasannya. Nah, untuk soalnya. Oke, untuk soalnya itu halaman 152, halaman berikutnya. Kalian kerjakan nomor 8 AB gitu ya. Nomor 9 coba ya, coba yang A. Oke, yang nomor 10 coba yang A dan yang B. Nah, caranya seperti yang tadi ya, yang udah dijelaskan tadi. Oke, gitu aja dulu semuanya. Semoga paham dan soalnya dikerjai ya. Kalau nggak paham nanti boleh ditanyakan. Apa-apa yang kurang jelas boleh pakai WA grup, boleh pakai pribadi gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Sudai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.